kita tuh memang niatnya bikin band religi tapi yang general sih mas, yang bisa kemana pun. Jadi makanya namanya jadi Varsity, itu kan artinya sebenarnya university sih, diambil dari kata university, jadi tempat belajar pertama sebenarnya. Jadi kita udah 9 single, ini saya yang ke-10, jadi kita tutup di album Alif, nama album kita Alif. 10 ini Say No, itu yang bikin aku gitu. Kalau yang Say No ini pop, ada beatnya dikit untuk sound drum sama gitarnya. Anak-anak muda itu kalau dengar lagu ini tuh dia udah nggak mau buat jelek aja gitu. Iya. Misalnya dia pas dengar mau beli teman nggak jadi gitu. Katakan tidak untuk hal yang terbaik. Oh, say. Selamat malam rekan-rekan Geria Kreatif. Hari ini kita ngobrol bareng dengan Varsity Band. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Andika. Varsity Band ini adalah basicnya band religi. Iya, Banyak iya. lagu-lagunya dengan religi. Tapi hari ini kebetulan mereka launching album ya, apa single? Single baru, Say No, ya kan? Benar. Katakan tidak, Ya. katakan tidak pada korupsi. Itu juga termasuk. Oh, termasuk ya kan, yang jelek-jelek nggak boleh kan? Nggak boleh, Lagu gitu. nggak boleh. Korupsi, judol, katakan tidak ya, Katakan Say No tidak. ya. Perkenalkan diri dulu, bapak-bapak, Oh, oke. bro-bro yang terhormat ya. Ya. Oke, aku Eng Charlie, gitar vokal Varsity. Saya Erik, drummer, perkusi juga, sampling juga, ya yang penting di belakang. Siap. Di belakang. Siap. Oke, kita mulai dari nama Varsity. Oke. Karena kan namanya tidak umum. Kok namanya kalau band-band gede kan ya warna apa, Iya. ya ada ungu Tapi contohnya. kalau band religi ya, Band religi nah. pasti kan lebih ke ada Arab-Arabnya juga. Iya, kenapa namanya Oke, Varsity? Apakah ada apa arti di balik nama Varsity? Sebenarnya aku cerita dulu, Varsity itu didirikan tuh tahun 2017. Oh, 2017, enggak, 2014, tapi masuk industri keluar single itu 2017. Nah, jadi kita tuh memang niatnya bikin band religi tapi yang general sih mas, yang bisa kemana pun. Jadi makanya namanya jadi Varsity, itu kan artinya sebenarnya university sih, diambil dari kata university, jadi tempat belajar. Nah, makanya kita bikin religi, tapi kita bikin yang Varsity, yang bisa masuk kemana-mana pun nih mas. Kadang-kadang kan ada orang yang udah bikin tembok duluan kan, kalau bagi anak-anak zaman sekarang, kalau udah tahu religi atau gimana, mungkin nggak semuanya ya, ada sebagian yang masa gua dengar lagu religi ya. Jadi kita makanya packagingnya pun musiknya juga kekinian, pop alternatif itu, tapi kandungan liriknya itu religi gitu mas. University, tempat belajar. Siap. University tempat belajar. Universitas kan maksudnya. Iya benar, itu Varsity. Nah, kalau kita ngomong lagu, mostly yang menciptakan lagu siapa? Alhamdulillah aku yang bikin. Bikin lagu ini untuk beberapa dari album ini. Say No ini penutup dari album pertama sebenarnya. Jadi kita udah 9 single, ini saya yang ke-10, jadi kita tutup di album Alif, nama album kita Alif. 10 ini Say No, itu yang bikin aku, alhamdulillah. Sama ada teman dulu di personil lama, tapi beliau udah nggak di Varsity lagi. Ada beberapa yang beliau bikin, tapi tetap bareng-bareng bikinnya. Tetap aku bikin adanya, kadang aku bikin liriknya, kadang dia bikin, tapi dia bikin lirik terus. Nah, yang Say No ini memang dari aku sih, alhamdulillah. Hidayah. Hidayah. Sinetron. Hidayah. Azabu. Gitu sih. Kalau bicara genre musik kan religi, tapi aransemen musik itu mengarahnya kemana? Pop rock kah? Dikemas dalam bentuk apa? Mostly jadi 10 lagu itu, kalau yang terakhir saya dengar Say No ini kan pop. Agak pop. Pop. Nah, yang 9 itu gimana? Terus apa ya? Aransemen itu
ada etniknya kah, ada Arabiknya kah? Karena kan kita ngomongin religi ya. Ya benar. Gimana? Untuk ke Arabi kita nggak ke ranah situ mas. Kita bikinnya pop alternatif sama pop kekinian deh gitu. Jadi yang single pertama justru agak folk sih, agak folk. Oh, balad. Country. Country yang kisah. Gitu. Kalau yang Seino ini pop ada beatnya dikit sih, untuk sound drum sama gitarnya gitu. Jadi kita lebih ke arah situ sih mas. Jadi kita bikin yang lebih fun aja gitu. Jadi nerimanya juga enak kan. Berarti ada EDM-nya juga ya? EDM-nya ada. Kalau ngomong Brit kan identik dengan EDM ya? Nggak tebel ya, tapi ada ciri khas itu sih tipis-tipis. Nggak, tapi ada yang kelihatan banget EDM di mana ya? Alif ya? Alif ya agak. Alhamdulillah It's Friday itu ada single kita yang nomor 2 itu agak lebih EDM sih. Tapi tetap ada drumnya, tetap ada klasik drumnya tetap ada. Oke, total personil berarti Bertiga. Tadi yang satu berhalangan ya kayaknya. Oke, tadi yang rambutnya gondrong ya? Iya, yang Adel. Oh iya ya. Ya saya nggak lihat. Semua terselubung. Gondrong terselubung. Gondrong terselubung. Oh, kata bahasa baru guys. Gondrong terselubung. Ya. Acaranya selain di sini di mana lagi nih launchingnya? Apa baru hari ini launching yang pertama kali di sini? Apa besok mau ada tour gitu? Launching yang album ini nih, album apa single yang Seino ini? Kalau single ini launching memang di sini mas. Oke. Selain di digital kita bikin off airnya di sini. Oke. Terus untuk di Pesona ya. Nextnya kita ada beberapa tawaran main. Nanti ada di mall di daerah kota itu ada juga. Terus ada beberapa sekolah sih mas. Karena lagu Seino ini kan identik dengan sekolah gitu sih. Karena anak-anak muda kan, anak muda pasarnya. Oke. Kita mau masuk ke tentang penciptaan lagu nih. Sebenarnya klasik ya. Kita kan main band dari kecil. Ya saya pernah main band juga. Apakah kalau para personil Varsity kalau sedang membuat lagu tuh sering ada perdebatan kecil-kecil nggak sih? Oh tangganya di D, oh saya di C. Saya dari EDM masuknya dari beat yang ini. Mungkin dari sisi perkusi adanya di tengah. Mungkin dari sisi lead gitar ada ditaruh melodi di depan nih bagusnya. Sebenarnya proses terciptanya itu secepat itukah atau ada perdebatan kah atau bagaimana tuh? Erik nih kayaknya. Iya. Kalau ada beat gitu tadi ya. Di Varsity sendiri itu kan kita masing-masing ini punya berbeda-beda genre ya. Betul. Ya, nah, kayak misalnya Eng dia ke alternatif, alternatif rock. Saya sendiri itu ke grunge sebenarnya, grunge sama ya metal juga. Grunge itu Nirvana ya? Ya, saya suka Nirvana. Nirvana, Light and Spirit ya dulu. Terlihat Like Teen Spirit ya. Dari gondrongnya tadi kan. Ngerok. Bisa. Ngerok. Jadi udah pasti kita bukan perdebatan sih sebenarnya. Kita itu kan ada beberapa ide, mungkin ada beberapa masukan yang mungkin ya harus kita seleksi. Contohnya kita seleksi seperti itulah. Wah tambahannya ini gitu yang jadinya tujuan dasar kita itu gimana nih supaya yang dengar itu enak. Jadi kita itu bukan ngejual wah harus skill yang mantep atau gimana, enggak. Dari pengalamannya saya, pengalamannya Eng, pengalamannya yang basis segala macam itu kan punya beberapa pengalaman yang berbeda kalau dalam segi musik ya. Kalau saya itu lebih cenderung gimana caranya apa yang kita sampaikan di materi lagu kita itu bisa sampai ke hatinya. Setuju. Gitu. Jadi bukan hanya dengar oh gini ya udah bagus gitu. Tapi sampai ke hatinya itu kan jadinya dia bakal nyanyi terus. Ya kan? Semacam kayak band-band yang udah sukses lah. Kayak Dewa sekali dengar wah nyanyi terus ya, kita pengennya seperti itu gitu. Jadi intinya sisi edukatifnya. Sisi edukatifnya.
Masuk label kah? Apa punya label sendiri atau gimana? Kita punya manajemen sendiri, Mas. Untuk agregator kita punya dashboard sendiri juga. Apa itu? Yang untuk posting ke media streaming gitu loh. Oh, ya. Ada. Jadi semua kita launch sendiri sih, alhamdulillah. Ada apa sih? Pihak ketiganya yang itu, agregator gitu. Namanya R Kreatif Indonesia. R Kreatif Indonesia. Iya. Oh, siap. Nah, terus kalau RCI. RCI bicara ke depan nih, apakah ada gambaran penambahan personil yang ada berupa etnika atau gimana? Kan kalau kita bicara Rigi kan butuh ada penambahan apa gitu. Ya, lanjut. Pertanyaan saya susah nggak sih? Enggak ya? Menurut saya sih udah ngomongin masalah ini juga kayaknya. Oh, pas ya, saya bahas. Iya pas, soalnya perkembangan musik itu kan semakin hari kan semakin beda dan Iya. ini ya. Ya kalau untuk penambahan personil bagaimana mungkin aja, bisa aja kalau memang kontribusi ya komposisi lagunya memang mendukung atau gimana gitu loh. Paling kita itu sih, Mas. Kalau ada alat musik etnik, misalnya darbuka gitu. Iya, Boleh sih. sama. Pemikiran kita sama Iya. karena itu saya mau ngomong. Karena Kalau di lagu dekat itu ada darbukanya tuh. benar. Yang di tik 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 tik. Bukan gitu, jangan-jangan kan musisi kan. Jangan-jangan masnya darbuka. Oh, karena kan kebetulan penikmat lagu aja. Jadi kalau lagu-lagunya mungkin bisa ditambahkan. Makanya saya tanya. Ini Sangat cuma sih. Kita open sih, Mas. sebenarnya. bagus sih sebenarnya kalau ditambah dan Dan saya mau ngomong gitu tapi udah dibuka ya sudah cocok tuh karena juga udah diomongin juga kan. Ya hanya masuk Ada yang pakai darbuka, cuma nggak terlalu poin banget kan. Jadi cuma lagu Seino ini kan gampang ya kita easy listening ya kalau buat saya. alhamdulillah. Katakan tidak, gampang lah ya, gampang diingat. Apakah ada potensi untuk dinyanyikan dalam berbagai bahasa? Contohnya tidak hanya di bahasa Indonesia. Sejowo. Nah itu karena pangsa pasar orang yang suka lagu-lagu Jawa atau lagu-lagu Sunda atau lagu Padang sekalipun diganti dengan bahasa Padang, I think it's okay loh. Ada nggak sih rencana kayak gitu? Jadi yang ini lagu yang ini kita udah kasih 2 bahasa loh. Oh gitu, oh saya nggak tahu. Say no. Iya udah sih. Berarti Iya. kurang. Oh kurang. Maksudnya bahasa Jawa. Bahasa Jawa, iya kurang bahasa. Iya. Bahasa Korea nanti, Mas. Iya boleh. Tapi idenya bagus, Mas. Iya, Aku setuju sih. aduh, saya melempar ide dua. Aduh, maaf nih. Jadi ya bisa bahasa Padang gitu kan. Heeh. Padang bisa. Oke, Mas. Iya. Karena buat lebih luas lagi ya. Iya, jadi kapan ada manggung di wilayah Jawa, lagunya ganti bahasa Jawa. Kapan manggung di wilayah Sumatera, mostly ya ganti bahasa Sumatera kan gitu. Version. Terutama di Seino ini ya, easy listening kan, maksudnya. Kalau bahasa Jawanya no apa, Mas? Ntar kalau saya yang jawab salah, tanya sama ahlinya aja. Terus yo apa, Mas? Kalau no asli, Mas. Nanti boten nanti salah. Kalau saya ngomong salah. Boten. Oh, josek boten mas. Sing boten. Iya, iya kan, bagus kan. Iya, Mas. Selain ini, gambaran ke depan harapannya mau apa nih Pak Sidin? Kita mau lanjut album kedua sih. Oh, album kedua. Kayaknya kan Varsity album pertama itu bahasanya ringan-ringan, Mas. Tentang salam, tentang wudhu, tentang puasa setengah hari. Oh gitu. Ada setengah hari, terus tentang dekat. Nah, yang kayaknya album kedua ini agak lebih deep dikit sih. Agak masuk dikit lah. Dan aransemennya mungkin agak ada Iya. lebih ke, kan biasa akustikan kan, ada nggak terlalu tebel lah gain gitarnya tuh. Nah ini mau kita lebih agak
distorsi lah mas. Wih, pentatonik. Wih. Iya, di deep gitar ya, di deep kenceng ya. Kita coba ke situ dan liriknya kita coba lebih deep lagi sih mas. Ada yang udah siap sih lagunya mas. Wih, mantap. Tinggal masuk ke studio. Siap. Doain ya. Ya, didoain. Terus kalau bicara alat musik yang dipakai, ada ini nggak sih? Ada pengaruhnya banyak nggak sih di lagu-lagu aransemennya sama Varsity? Kan ada orang yang kalau gitar maunya pakai Fender Stratocaster. Oh, jadi saya teknik banget ya, teknikal. Ya, teknis ya. Atau kalau mau drumnya House Pro. Atau kalau DJ-nya harus Pioneer. Ya kan? Kan kita apakah sampai segitunya gitu? Apa yang ada aja yang dipakai? Kalau mungkin dari gitar dulu ya, nanti Erik bisa jawab ya. Iya. Kalau aku sih gitarnya nggak terlalu merek banget sih mas. Yang penting soundnya kena aja. Kalau di Varsity ini kan lebih crunch kan. Crunch itu biasanya kena ke Fender kan. Fender, apa yang single coil gitulah, nggak yang distorsi tebal gitu. Terus dikombin sama akustik paling itu akustik bisa apa aja juga. Penting soundnya enak. Kalau drum nggak tahu nih mau dewe mau apa mau Sebenarnya saya tuh lebih seneng pakai drum klasik. Oh gitu? Nah, drum klasik itu kalau segi pukulan memang tergantung dari drummernya ya. Tapi untuk Varsity sendiri dengan berbagai macam banyak instrumen yang akan masuk segala macam, saya sih pegangannya lebih ngarah ke drum elektrik aja. Karena ada banyak ya. iya, karena soundnya itu lebih banyak, lebih kompleks. Karena lagu Varsity sendiri banyak soundnya. Ada clap, ada snap gitu. Saya sih dari dulu sih makanya Yamaha, DTX gitu, karena di samping lebih gampang buat saya, terus juga bisa dipakai untuk setting di sini di Android. Nah, jadi ya untuk kapasitas lagu-lagu Varsity itu masuk semuanya. Untuk apa yang kita cari, samplingnya atau apa tuh masuk. Tuh, terus juga ada beberapa lagu Varsity juga yang nggak pakai drum, lebih cenderung lebih bagus pakai kahun. Itu tuh udah diskusikan sama Tank. Ini kalau misalnya pakai drum elektrik kurang beda. Menurut saya tuh wah, coba pakai kahun deh. Nah, pakai kahunnya sendiri tuh juga pakai stick press yang kayak makanya kompleks banget sebenarnya. Kalau misalnya kita coba tolong dijelaskan stick press itu apa? Kalau saya tahu. stick press kayak stick brass ya, stick brass. Jadi kayak pengaduk telur lah. Ya, karena kan kita nggak cuma ngomong komposisi lagu ya kan, juga alat lagu musik penting juga kan ya. Iya. Proses makingnya. Kalau misalnya didengar sama yang lain tuh kayaknya simple, tapi sebenarnya isi dalamnya tuh ya detailnya kalau apa banyak. Detail lah ya. Kebutuhannya di situ, kebutuhan saya itu paling memang lebih prefer pakai drum elektrik. Kalau Say No, berapa lama nih proses pembuatan sampai jadi apa? Say No ini. Lagu ini aku tulis tuh 2019 mas, 2018. Bikin lagunya itu enggak sama sejam sih mas. Sejam? Karena memang pas dapet ya. Pas dapet tuh langsung tuh. Di mana dapetnya? Aku waktu itu pas masih ngantor ya dulu kan. Masih ngantor. Jadi pas kita habis manggung aku tuh yang udah taruh barang. Kan kantor kita tuh mensupport kita untuk ngeband kan. Waktu itu ada satu travel Haji Umroh di Jakarta, Cordova Travel. Jadi mensupport kita untuk nyanyi. Jadi kita boleh ngantor lagi, kita manggung boleh, terus balik ngantor lagi. Luar biasa. Jadi pas habis itu aku udah selesai pagi itu manggungnya, aku siang balik main itu keluar nadanya itu langsung tulis jadi. Tapi untuk proses produksinya itu lumayan lama sih, ada sebulan sih mas, sebulanan ya. Masteringnya lebih mas,
Jadi kayak terkendala gitu sih sebenarnya. Terkendala. Misalnya udah jadi kan, revisi gitu, revisi sound. Lebih banyak revisinya. Ya. Dari beberapa potongan lagu itu, Dan part-partnya. Benar. Gitu. Terus tahun lalu mas sebenarnya udah jadi ini, cuma nggak jadi mundur akhirnya tahun ini baru kita rilis. Terakhir tuh aku take vokal lagi. Kan lagu ini tujuan kita ada tujuan bikin lagu ini kan mas. Ini mau dibikin kayak anthem kan. Buat anak-anak muda itu kalau denger lagu ini tuh dia udah nggak mau buat jelek aja gitu. Iya. Misalnya dia pas dengar mau bully teman nggak jadi gitu, terus dia Mantap. lagi stres atau bingung mengarahkan negatif dengan ini jadi semangat lagi gitu. Jadi kita bikin anthem lah untuk hal yang tidak baik ditinggalkan. Pertanyaan yang terakhir dari saya. Ya. Kenapa memilih genre lagu dengan tema religi? Kan banyak. Nah, Nggak banyak kan? Pertanyaan terakhir dari saya itu deh. Iya. Kenapa memilih dengan lagu dan lirik religi? oke. Lumayan nih pertanyaan mas. Ya, band tuh di band ini mas, band pop lah. Standar, kita pop cinta-cintaan lah dulu kan memang. Dia sempat di bandnya dulu, sempat jalan, aku juga jalan di bandku. Tapi tuh ubah-ubah terus kan. Aku gitaris tadinya, jadi vokalis. Terus aku bikin, udahlah daripada tinggal vokalis mulu nih kan, bandnya bubar-bubar dulu kan. Akhirnya aku putuskan buat jadi vokalis, dan pada saat itu kan kerja di travel itu mas, travel jumlah itu kan. Mungkin di situ awalnya tuh ter-trigger lah ya, kayak sering dengar lagu-lagu musik Islami di situ. Terus ada satu temanku itu di kantor, dia ngasih tahu, lu denger deh lagu religi tuh bisa begini loh. Jadi dia ngasih tahu tuh bukan Maher Zain ya, tapi ada satu lagi, ada Raif kalau nggak salah sih. Itu musiknya lebih modern mas, modern dan asik gitu. Jadi terus lu bikin tentang hari Jumat gitu lah. Ada teman tuh yang jadi kita coba. Pertama tadinya memang mau bikin yang positif ya, positif vibes ya, tapi udahlah dibikin aja lah religi sekalian gitu kan. Jadi makanya kita pilih ini, nggak tahu qadarullah ya mas ya, kayak terjerumus lah apa ya, terbawa Gelapa. Saya cut lagi barusan. Jadi kayak tergiring aja gitu. Iya. Giring akhirnya ternyata luas banget mas religi ini gitu kan. Justru kalau aku bikin lagu cinta itu malah bingung aku bikinnya mau gimana lagi nih kan, cintanya seperti apa lagi kan. Ternyata kalau masuk ke religi itu luas banget. Dari satu ayat itu aja tuh bisa banyak lagu kan, kayak lagu Seino ini kan, bukan yang dekat, lagu dekat. Terus itu lagu dekat itu ada liriknya itu diambil dari Allah tuh lebih dekat dari nadi kan. Nah itu ada yang kita masukin kayak gitu. Jadi alhamdulillah kita masuk ke dunia religi ini dan membeli warna lah ya. Biasanya religi kan warna berbeda. Karena di Indonesia sendiri tuh kebanyakan band koplonya mas. Iya. Kita nggak punya warna lagi. Dan tapi aku ngomong dari sisi religi ya. Aku ngomong dari sisi religi kan banyak nasyid ya mas. Dan nasyid itu kita masih bisa masuk. Masuk. Konser nasyid kita masih dipanggil gitu. Yeah. Tapi kita yang full band kan, mereka kan akapelaan kan. Nah jadi kita beli warna tersendiri untuk versi di dunia Islamik musik lah ya, religinya. Alhamdulillah aku juga bersyukur banget sih aku berada di sini. Jadi dipromoin aja dulu nih lagu-lagunya main yang Say No. Say No, teman-teman bisa dengerin Say No, single terbaru dari Varsity di Spotify, media streaming yang lain sudah ada. Ketik aja Say No Varsity. Jangan lupa digunain juga lagunya, soundnya untuk konten-konten menarik teman-teman. Terus di Instagram ada varsity.band, ya, di YouTube ada varsity.band juga, di TikTok juga ada varsity.band, dan semuanya ada sih kita. Teman-teman harus bantu follow, bantu menyebarkan juga, bantu juga kita senang bersama. Ya. Ada tambahan?
Silakan. Nah, udah ya. Oke. Oke, jadi yang pertama kali saya ucapkan terima kasih untuk Mas Terima kasih, Siti Mas Andika. kasih kesempatan kami buat podcast. Soal kami yang makasih Mas. Oh, enggak lah, saya makasih. Jadi, sukses terus Terima kasih. lagunya. Yang kedua, saya cuma bilang sama teman-teman semua adalah kalau mau berbuat aneh-aneh ingat sama lagu ini. Iya. Itu ya. Say no. Jadi say no. Jadi mau judol jangan. Jangan. Mau korupsi jangan. Pokoknya semua yang jelek-jelek, bully-bully, temannya jangan. jangan. Ya kan? Ujaran kebencian. Kadang jempol nih ringan banget kan Mas. Ah, iya. Jangan. Jadi mulutnya nggak ngomong ya, Iya. jempolnya yang ngomong ya. Berpindah. Jadi begitu aja dari saya dan tim Varsity dari Gadea Kreatif seluruh di Pesona Square. Selamat malam. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.